wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ibu Mundiah, CKP Angkatan 11 dari SD Negeri 4 Kecamatan Midusari, Kabupaten Magelang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dewi. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu yang akan Ibu laksanakan nantinya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi Ibu Dewi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal untuk Ibu Dewi sendiri yang nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar menjadi lebih siap dan juga lebih percaya diri. Kemudian dengan demikian nanti Ibu akan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik. Baik Bu Dewi, untuk percakapan praobservasi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan ini Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas hari ini? Berdasarkan perencanaan pembelajaran yang saya tuliskan, saya akan mengajar materi IPAS untuk kelas 3, yaitu metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk rambut hidup. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baiklah Ibu Dewi, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini dalam pembelajaran di kelas ini. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, lalu bagaimana Bu pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan untuk observasi nantinya di kelas? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2 pengembangan, yaitu untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 ya Bu? Iya, baik, kira-kira pada area pengetahuan itu nanti apa yang akan Ibu lakukan? Pada area pengetahuan, satu siswa memahami konsep metamorfosis pada hewan. Kedua, siswa mengidentifikasi jenis metamorfosis pada hewan. Dan 3, siswa mengetahui siklus hidupnya. Jadi area pengembangannya itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu siswa memahami konsep metamorfosis pada hewan. Yang kedua itu siswa mengidentifikasi jenis metamorfosis pada hewan juga. Yang ketiga siswa mengetahui siklus hidupnya dan juga siklus hewan yang lain. Ya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ini Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari metode-metode pembelajarannya, atau bahan ajar yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti. Baik Bu, untuk strateginya, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, kemudian saya akan menggunakan pembagian kelompok diskusi sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan. Terus ketiga, model pembelajaran saya menggunakan yang keempat, metode yang saya gunakan adalah dengan membuat diskusi kelompok tanya jawab Jadi ada 4 strategi yang akan Ibu gunakan. Yang pertama, jadi untuk strategi yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa, yaitu mulai dari minat siswa, gaya belajar siswa, dan juga profil belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu. Kemudian yang kedua, Ibu Dewi akan melakukan pembagian kelompok diskusi sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswanya di kelas.
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam pembelajaran di kelas? Medianya. Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan lembar kerja, media PPT, saya Python dan Excel. Baik Bu. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di jam berapa? Baik, Bu. Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu pada jam pertama. Ya, di jam berapa? Baik, jadi di hari Rabu depan pada jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti saya setelah Ibu selesai di observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Prabowo Hadi Saputra yang akan kita laksanakan besok insya Allah di awal November. Jadi ketika pasca observasi saya dan Ibu Dewi akan berbincang-bincang dengan didampingi pengajar. Begitu ya Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang dapat saya dapatkan dari percakapan ini mungkin satu, saya menggunakan dan siap terkait media, metode, bahan ajar, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yang akan saya siapkan mulai nanti setelah kegiatan percakapan ini. Baik Bu, terima kasih Ibu Dewi atas kesediaan waktunya untuk dapat berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan saya dalam percakapan pra-observasi dan sampai ketemu lagi pada kegiatan pasca-observasi dan juga observasi kelas hari Rabu depan ya Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kita hari ini dan sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti anginnya gede.